Dunia yang berisik ini, selalu ada orang yang menguji ketenanganmu. Mereka bisa muncul di mana saja, di tempat kerja, dan di jalanan, bahkan di dalam rumahmu sendiri. Mereka berbicara tanpa pikir, bereaksi tanpa kendali, dan memicu amarah dalam hatimu. Tapi, di tengah kekacauan itu, ada satu kekuatan yang membedakan antara mereka yang hancur dan mereka yang tetap berdiri tegak, ketenangan. Stoikisme menyebutnya ketabahan jiwa. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang menyakitimu, itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak tahu apa yang benar." Orang menyebalkan bukanlah musuhmu. Mereka hanyalah cermin yang menunjukkan bagian dari dirimu yang belum kamu kuasai. Dunia penuh pemicu. Dunia sekarang tidak tenang. Setiap hari kita dibombardir oleh suara, pendapat, dan ego. Orang merasa harus selalu benar. Orang bereaksi cepat, tapi jarang berpikir dalam. Dan di tengah semua itu, kamu berusaha untuk tetap tenang. Tapi bagaimana kalau setiap langkahmu selalu ada yang membuatmu ingin meledak? Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana tapi sangat sulit. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Biarkan yang lain berjalan sebagaimana mestinya. Orang menyebalkan, kamu tak bisa menghentikan mereka. Tapi kamu bisa memilih, apakah kamu mau terseret atau tetap berdiri dengan tenang. Ketika seseorang memancing amarahmu, sebenarnya mereka tidak sedang menyerangmu. Mereka sedang mengundangmu untuk bergabung dalam kekacauan mereka. Dan di sanalah ujian sebenarnya dimulai. Maukah kamu menerima undangan itu atau menolaknya dengan tenang? Orang yang kuat bukan yang bisa membalas dengan kata-kata tajam, tetapi yang bisa menatap mata orang yang menyakitinya dan tetap memilih diam dengan penuh wibawa. Karena diam bukan tanda lemah. Diam adalah tanda bahwa kamu sudah menguasai dirimu. Memahami akar dari menyebalkan. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada orang yang begitu menyebalkan? Mereka berbicara tanpa sopan, mengeluh tanpa henti, selalu merasa benar. Tapi sadarlah, tidak ada orang yang lahir menyebalkan. Setiap orang membawa luka, trauma, dan rasa takut. Orang yang kasar mungkin sedang menyembunyikan kelemahan. Orang yang sombong mungkin sedang menutupi rasa tidak aman. Stoikisme mengajarkan, pahami dulu sebelum membenci. Karena ketika kamu memahami, kamu berhenti bereaksi dan mulai berbelas kasih tanpa kehilangan kekuatanmu. Latihan Stoik. Perisai batin. Marcus Aurelius setiap pagi punya kebiasaan sederhana. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari ini aku akan bertemu orang yang sombong, tidak tahu berterima kasih, iri, dan kasar." Ia tidak mengeluh, ia bersiap. Karena ia tahu dunia tidak berubah untuk membuatnya nyaman, tapi ia bisa menguatkan dirinya untuk menghadapi dunia. Maka buatlah perisai batinmu setiap pagi sebelum dunia sempat memprovokasimu. Katakan dalam hati, aku memilih tenang, aku memilih damai. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan emosiku. Ketenangan bukan keadaan tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan berdiri tegak di tengah badai, tanpa kehilangan arah. Ingat ini, orang menyebalkan tidak pernah bisa membuatmu marah, kecuali kamu mengizinkannya. Dan saat kamu berhenti memberi izin, kamu menjadi bebas. Bebas dari kebencian, bebas dari reaksi spontan, bebas dari perang batin yang tidak perlu. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang menjadi hangat dengan cara yang terkendali. Seperti api unggun di malam yang dingin, cukup untuk memberi cahaya, tapi tidak membakar siapapun. Orang menyebalkan dan cara stoik menghadapinya. Di dunia ini, kamu akan selalu bertemu orang yang menguji kesabaranmu. Ada yang suka mengeluh, ada yang selalu merasa benar, ada yang marah tanpa alasan, dan ada yang membuatmu merasa bersalah atas hal yang bukan salahmu. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat,
mereka tidak menguasai hidupmu, kecuali kalau kamu menyerahkan kendalinya. Si pengeluh abadi, mereka selalu menemukan alasan untuk tidak bahagia. Dunia terlalu keras, orang lain terlalu egois, nasib terlalu kejam. Jangan terseret ke dalam awan kelabu mereka. Dengarkan secukupnya, lalu lepaskan. Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengatur layar. Biarkan mereka tenggelam dalam keluhannya. Kamu cukup tetap berlayar dengan tenang. Si sombong yang merasa paling benar. Kamu tahu orang seperti ini selalu merasa paling pintar, tak bisa dikritik, tak mau mendengar. Semakin kamu ingin membuktikan dirimu, semakin kamu kehilangan ketenanganmu. Jadi biarkan mereka merasa menang. Karena sesungguhnya menang atas diri sendiri lebih mulia daripada menang dalam debat kosong. Si tukang marah, mereka meledak hanya karena hal kecil. Tapi ingat, kemarahan mereka bukan tanggung jawabmu. Stoik sejati tahu, api tidak bisa melukai air. Saat orang lain meledak, kamu cukup diam dan biarkan mereka terbakar oleh apinya sendiri. Si manipulator halus, mereka membuatmu merasa bersalah agar kamu menuruti mereka. Tapi kebaikan tanpa batas bukanlah kebajikan, itu jebakan. Tolak dengan tenang. Orang yang benar-benar tulus tidak akan membuatmu merasa bersalah karena menjaga dirimu sendiri. Si iri hati, mereka tidak akan menyerangmu secara langsung. Tapi setiap keberhasilanmu membuat mereka gelisah. Jangan membalas, karena orang iri sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan dalam perang yang bukan milikmu, diam adalah kemenangan paling elegan. Penutup, orang menyebalkan akan selalu ada. Tapi mereka bukan hukuman, mereka latihan. Mereka mengajarimu mengendalikan amarah, menjaga batas, dan menemukan damai di tengah kebisingan. Jadi saat kamu bertemu mereka lagi, katakan dalam hati, terima kasih. Tanpamu, aku takkan belajar setenang ini. Karena menjadi stoik bukan berarti hidup tanpa gangguan, tapi tetap tenang meski dunia tak berhenti menguji. Latihan stoik untuk tetap tenang di dunia yang kacau. Hidup tidak akan berhenti menantangmu. Kadang lewat orang, kadang lewat keadaan. Tapi seorang stoik tahu, ketenangan bukan bawaan lahir, itu latihan. Latihan pertama, menguasai napas, bukan emosi. Saat dunia mulai gaduh, berhenti sejenak. Tarik napas pelan, tahan, lalu hembuskan. Sadari, kamu masih di sini. Kamu bukan kemarahanmu, bukan rasa cemasmu. Epictetus berkata, bukan hal yang terjadi yang mengganggu kita, tapi cara kita menilainya. Jadi sebelum bereaksi, kendalikan napasmu, maka pikiranmu ikut tunduk. Latihan kedua, bayangkan yang terburuk. Stoikisme menyebutnya premeditatio malorum. Latihan untuk membayangkan kemungkinan buruk sebelum itu terjadi. Bukan untuk membuatmu pesimis, tapi agar kamu tidak kaget ketika dunia tak berjalan sesuai rencana. Jika kamu sudah siap kehilangan, ya kamu akan lebih menghargai apa yang kamu punya. Itulah kekuatan tenang. Bukan karena semuanya baik, tapi karena kamu sudah berdamai dengan segala kemungkinan. Latihan ketiga, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca, omongan orang, atau nasib. Tapi kamu bisa mengendalikan sikapmu. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang, bahkan ketika dunia memancing amarah. Marcus Aurelius menulis, ketenangan datang ketika kamu berhenti berharap dunia jadi seperti yang kamu mau. Maka alih-alih marah karena hal di luar kendali, tanyakan, apa yang bisa kulakukan sekarang? Itulah inti kekuatan stoik. Bukan pada kendali dunia, tapi kendali diri. Latihan keempat, menulis diri sendiri. Setiap malam, ambil waktu 5 menit. Tulis, apa yang terjadi hari ini?
Di mana aku sabar? Di mana aku gagal? Marcus Aurelius melakukan ini setiap hari. Dan catatannya menjadi buku Meditations. Menulis bukan sekadar mencatat. Itu cermin untuk melihat dirimu tanpa topeng. Dengan menulis, kamu belajar memaafkan diri, tapi juga memperbaikinya. Latihan kelima, bersyukur dalam diam. Dunia sibuk mengejar lebih banyak, tapi Stoik berhenti sejenak untuk menghargai yang sudah ada. Lihat langit, rasakan angin, sadari bahwa kamu masih hidup. Syukur bukan sekadar ucapan, itu kekuatan untuk tidak dikendalikan oleh kekurangan. Orang yang tahu cukup tak bisa diguncang oleh dunia. Penutup, ketika kamu berlatih seperti ini setiap hari, kamu tak lagi mudah terganggu oleh kebisingan hidup. Kamu tidak mencari dunia yang tenang. Kamu membangun ketenangan di dalam dirimu sendiri. Dan ketika dunia bertanya, kenapa kamu tetap tenang saat semua panik? Jawab saja dengan senyum kecil, karena aku sudah berlatih. Ketenangan sejati dan makna hidup setelah semua pelajaran. Semua amarah, kecewa, dan luka, tibalah kamu di titik tenang. Bukan karena dunia jadi lebih lembut, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak terguncang lagi. Inilah esensi stoikisme. Bukan menghindari badai, tapi belajar menari di tengah hujan. Ketenangan bukan diam, tapi kesadaran. Banyak yang mengira tenang berarti tidak peduli. Tidak, tenang berarti sadar. Kamu tahu mana yang bisa kamu kendalikan, dan kamu lepaskan yang tidak. Saat orang lain ribut, kamu mendengar. Saat dunia panik, kamu berpikir. Itulah kekuatan sejati. Tidak keras, tapi dalam. Tidak mencolok, tapi tak tergoyahkan. Menerima hidup apa adanya. Kadang kamu menang, kadang gagal. Kadang orang mencintaimu, kadang mereka pergi tanpa alasan. Tapi stoikisme mengajarkan, terimalah segalanya seolah kamu memilihnya. Dengan penerimaan itu, bebanmu berubah jadi pelajaran, luka berubah jadi arah, dan kehilangan berubah jadi ruang bagi hal baru. Hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi memahami bahwa semua rasa itu bagian dari pertumbuhan. Ketenangan bukan tujuan, tapi jalan. Banyak orang mencari kedamaian seperti mencari tempat liburan. Tapi Stoik tahu, ketenangan bukan tempat untuk dicapai. Itu cara kamu berjalan. Setiap hari kamu diuji, lewat orang, lewat keadaan, lewat dirimu sendiri. Dan setiap kali kamu memilih tenang alih-alih marah, kamu sudah menang, tanpa perlu sorak-sorai siapapun. Kematian dan arti hidup. Stoikisme tidak menakuti kematian, justru memanfaatkannya untuk hidup lebih penuh. Marcus Aurelius menulis, ingatlah kamu akan mati, tapi ingatan itu justru membuatmu hidup lebih jujur. Maka berhentilah menunda berbuat baik. Hentikan kebencian, hentikan penyesalan. Karena waktu tidak menunggumu untuk tenang. Dunia berputar, dan kamu harus berjalan dengan kesadaran bahwa setiap hari mungkin hari terakhirmu. Dan itu bukan hal menakutkan, itu hal yang membuat setiap napas berarti. Terakhir, dan kini kamu berdiri, tidak sempurna, tapi lebih kuat. Tidak tanpa luka, tapi lebih bijak. Orang menyebalkan masih ada. Dunia masih bising, tapi kamu sudah berbeda. Kamu tidak lagi berperang dengan dunia. Kamu berdamai dengannya. Itulah kemenangan sejati. Bukan menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan hadiah dari dunia luar. Itu keputusan dari dalam dirimu. Dan hanya mereka yang berani memilih tenang, yang pantas disebut pahlawan sejati. Sampai di sini dulu, terima kasih untuk kamu yang telah mensupport channel ini. Semoga keluarga orang tuamu diberikan kesehatan serta keluarga yang tentram, dan semoga keberuntungan selalu berpihak kepadamu.